Tahlil dari Pekanbaru sudah 4 malam menunggu saya di Kopi Joni. Dia memenangkan 4 kali perkara perdata, perkara yang sama. 4 kali menang, eksekusinya selalu gagal. Padahal menurut putusan harusnya dia berhak atas tanah. Kami menghimbau kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk membaca ulang dulu berkas perkara ini agar keadilan semakin ditegakkan. Oke deh, kita kembali lagi ke tema kita membahas tentang social media. Kita tadi sudah membahas mengenai dampak baik dan buruknya social media. Kalian pasti pernah merasakan dong dibully, pasti. Semakin banyak datangnya followers juga pasti semakin banyak datangnya haters. Itu nggak bisa dipungkiri. Pernah nggak sih ngerasain dibully terus sampai kesel banget? Gimana nanganin hal tersebut? Gini, kalau aku sih bukannya dibully sebenarnya ya. Jadi dulu itu kan zaman Elea kecil. Aku sering bawa Elea kan kemana-mana ya, syuting, ya arisan, pokoknya kemana pun sering bawa Elea karena kakak-kakaknya kan sekolah. Betul. Senin sampai Jumat sekolah. Nah Sabtu pun kita sering jalan keluar. Cuma kan foto-fotonya banyak di Senin sampai Jumat. Iya. Nah waktu itu pada bilang kok kenapa cuma foto sama Elea, kakak-kakaknya mana? Awal-awal dari yang mulai aku cuekin sampai akhirnya aku jelasin. Terakhir pas aku punya si bayi ini mulai juga aku fotonya sama Stefan Lulu, Amel, Ara, Elia mana. Jadi sebenarnya gini, kita tidak bisa nyetop komentar orang. Biasanya orang yang ngomong begitu antara dua. Satu, pengen narik perhatian, biar orang pada nge-follow Instagramnya. Yang kedua, memang orang yang punya pikirannya udah jelek aja. Jadi akhirnya aku udah bodo amat nih sekarang. Ya kan bodo amat orang mau nanyain yang kakaknya ini. Ya udah aku udah nggak mau peduli. Akhirnya pada akhirnya sekarang juga udah stop, udah nggak pernah ada yang nanya-nanya lagi karena emang nggak ada apa-apa, emang aku karena sering main sama si Ele aja. Sebenarnya setiap aku posting sesuatu sih pasti ada yang komentar jelek sih. Ada yang nyinyir aja ya. Iya, ada yang nyinyir. Cuma ya mereka tuh merasa kalau misalnya mereka tuh menjelek-jelekan kita karena kita ini bisa dibilang dengan followers banyak gitu ya, kita tuh nggak punya hak untuk marah atau nggak punya hak untuk kalau kita jelasin kita dibilang sensitif, padahal kita sering diomongin kayak gitu, dibilang baperan. Dan yang paling ini lagi kalau misalnya ada orang misalnya ngebully aku nih, lalu mungkin aku geram terus aku kayak pengen ngasih penjelasan tapi namanya tercantum. Nah orang-orang yang ngebelain aku kan jadi pada ngebully dia juga. Jadi nanti jadi salahnya tuh ke aku gitu. Karena jadi aku jadi kesannya pengen dia itu dibully, padahal ya maksud aku pengen ngejelasin biar orang-orang tahu penjelasan aku. Cuman ya gimana ya yang namanya iya kita hidup gak ada di sosial media aja banyak yang benci, apalagi sosial media orang gampang memasuki ruang pribadi seseorang gitu. Tapi ngomong-ngomong Rachel, panggilnya Rachel. Boleh dua-duanya. Aku suka kata-kata itu. Aku ada pertanyaan, kamu dari dulunya orang kaya nggak sih? Aku nggak menganggap diri aku sekarang orang kaya sih. Dulunya gitu. Mungkin dulunya itu aku masih dibiayai sama orang tua aku, jadi aku kalau mau beli apa-apa tuh nggak sebebas. Sekarang aku udah punya uang sendiri kayak gitu sih. Tapi kok aku ada bahan di sini dulu katanya, maksudnya ini jual jamu apa sih maksudnya? Itu orang bikin sendiri, clickbait gitu. Apa? Jadi mereka bikin caption atau title sendiri yang nggak Jadi nggak sesuai. pernah jual jamu? Hah? Nggak pernah. Nah, terus yang ada sampai kawin ala Ratu Inggris apa tuh? Jadi aku nikah temanya itu emang sebenarnya standar kayak orang-orang juga kan nikahnya tema-tema apa sih, kerajaan aja sih. Nikahnya gimana itu, dengan apa langsung apa pergi ke Inggris atau gimana? Sebelum kita obrolan lebih lanjut ada videonya nih Pak Bob. Oh iya, Pak coba Bob dulu. mau lihat ini dia pernikahan Rachel V-nya.
kayak royal wedding gitu Iya. ya. Gitu. Itu kalau boleh tahu, nih itu kan kayaknya mewah banget ya pernikahannya. Total biaya yang dikeluarin berapa sih? Apa endorse? Apa endorse? Nggak nerima endorse pas nikah. Sama sekali. Enggak. Kira-kira berapa tuh biayanya? Ada lah pokoknya. Hah? Iya. Ada lah Adalah pokoknya. katanya. Tapi aku masih penasaran. Apa tuh? Total income dari Iya tuh. dari medsos itu main IG Dari social begitu, media. dari Kalau di sosial media rata-rata bisa berapa? sebulan bisa dapat berapa Di sih? luar, tentu di luar kau punya pencaharian di restoran itu Betul. kan bisa dihitung. Tapi dari endorse begitu ada berapa? Kalau enggak aku mau beralih nih jadi, Influencer. iya gimana? Ini kalau lagi rame ya, misalnya Ya. rame orang yang company yang mau kerja sama, mungkin gimana sih nyebutnya 3 digit ya? Apa sih? 2 digit, 3 digit. Mungkin 3 digit gitu. 3 digit maksudnya 3 digit tuh maksudnya Ya ratusan juta dong. iya gitu. maksudnya per bulan atau per tahun? Per bulan. Per bulan? Oh. Abang mau endorse? Hah? Hehehe. Itu kalau lagi rame, kalau misalkan lagi nggak paling sepinya deh, itu berapa tuh kira-kira? Aduh, deg-degan deh ditanya kayak gitu. Saya deg-degan, kayak mau ijab kabul aja. Ya mungkin masih 3 digit, cuman yang awalnya beda aja angkanya. Masih 3 digit ya, itu kalau lagi sepi loh Pak Bos, masih 3 digit Gitu ya? juga.